Guys, pernah kepikiran nggak? Solar yang kita pakai itu bisa berubah isi, tanpa kita sadar. Jadi gini, menurut rilis Kementerian ASDM, mulai 1 Januari 2025, Indonesia jalanin B40. Solar dicampur biodiesel dari sawit. Bayangin ya, 40% dari solar itu sumbernya bisa dari sawit. Kedengerannya hijau kan? Waduh, dan skalanya nggak kecil. Alokasi biodiesel tahun 2025 itu 15,6 juta kiloliter guys. Nah, ini yang jarang dibahas. Tiap kali motor bebek kita ngebut, ada rantai pasok panjang yang ikut bergerak di belakangnya. Jadi gini, kalau permintaan sawit buat energi naik, pertanyaan paling simpel, stok sawitnya datang dari mana? Kalau produktivitas kebun nggak naik, biasanya pasar punya jurus cepat, tambah lahan. Waduh, kebayang nggak? Di sini muncul paradoksnya guys. Di tangki kelihatan ramah, tapi di peta dampaknya bisa beda cerita. Bahkan ada istilahnya, greenwashing. J. Westerveld 1986 bilang, kadang yang hijau itu lebih kuat di label, bukan di dampak. Dan kalau semua orang ngambil sedikit-sedikit demi kebutuhan masing-masing, Garrett Hardin nyebutnya tragedy of the commons. Tapi tenang, ada jalan yang lebih masuk akal, replanting dan naikin produktivitas, bukan buru-buru buka lahan baru. Jadi pertanyaan besarnya gini guys, B40 ini beneran selamatin energi, atau diam-diam bikin hutan makin tipis? Kita bongkar pelan-pelan. Nah guys, sebelum kita debat mana yang benar, kita samain peta dulu. Ini bukan sekadar campuran solar. Jadi gini, B40 itu intinya, sebagian solar kita dicampur biodiesel dari sawit. Dan ini bukan uji coba kecil-kecilan. Pemerintah bilang ini buat ngurangin impor solar dan bikin energi kita lebih tahan banting. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi di titik ini kita harus jujur. Kalau permintaan sawit naik, sistemnya ikut berubah. Dari petani, pabrik, sampai harga di lapangan. Bayangin ya guys, satu komoditas yang sama bisa dipakai buat dua hal besar, isi perut dan isi tangki. Waduh, dan masalahnya bukan cuma sawitnya ada atau enggak, tapi sawitnya datang dari mana? Produktivitas naik atau lahan nambah? Ini tipe isu yang kata Rittel dan Weber itu wicked problem. Kelihatan simple, tapi tiap solusi punya efek samping. Nah, biar adil, kita nggak mulai dari tuduhan. Kita mulai dari data dan jalurnya. Dari SPBU, masuk pabrik, lalu ke kebun. Rilis ESDM sendiri bilang mandatori B40 jalan mulai 1 Januari 2025. Dan alokasi biodiesel 2025 itu besar banget. Tapi ada juga yang ngingetin. Misalnya East Asia Forum. Kebijakan biofuel bisa backfire kalau produktivitas nggak ngejar. Jadi, target video ini simple. Bukan nyari siapa paling suci, tapi nyari titik paling realistis biar hijau nggak jadi bumerang. Oke guys, sekarang kita mulai. Kalau B40 itu solusi, kita harus tahu dulu biaya tersembunyinya siapa yang bayar. Oke guys, bab 1 dulu ya. Kenapa sih B40 ini dikebut banget sama pemerintah? Jadi gini, dari kacamata negara, ini soal ketahanan energi. Biar kita nggak gampang panik kalau impor solar keganggu. Bahkan IEA bilang, energi security itu intinya, energi harus selalu tersedia dan harganya terjangkau. Nah, B40 dijual sebagai jalan ke sana. Di siaran pers ESDM, B40 ini juga dibilang buat ngurangin impor. Logikanya simple, makin banyak campuran lokal, makin sedikit beli dari luar. Bahkan Menteri ESDM waktu itu ngomong begini guys, kalau B40 oke, B50 ditarget 2026, dan impor solar bisa nggak ada lagi di 2026. Nah, yang jarang dibahas, urusan impor itu bukan cuma soal bensin solar, tapi soal devisa, duit negara yang keluar. Di rilis yang sama, ESDM nyebut potensi hemat devisa B40 147,5 triliun rupiah. Angkanya gede banget, makanya negara ngegas. Kalau kita pakai bahasa ekonomi, ini mirip konsep import substitution. Barang yang biasanya kita impor, coba diganti dari produksi dalam negeri. Dan bukan cuma soal impor guys, ESDM juga klaim ada nilai tambah CPO jadi biodiesel 20,9 triliun rupiah. Jadi sawitnya naik kelas. Mereka juga sebut efek kekerjaan, 14.000 lebih off-farm dan 1,95 juta on-farm. Nah, ini yang bikin kebijakan terasa pro-rakyat. Terus ada klaim lingkungan juga, pengurangan emisi sekitar 41,46 juta ton CO2e per tahun, nyambung ke target net zero 2060. Jadi kesimpulannya, kenapa B40 dikebut? Karena ini paket lengkap, impor turun, devisa hemat, industri jalan. Tapi, ada satu efek domino yang jarang disorot. Kalau sawitnya disedot ke tangki, pasar sawit domestik bakal berubah kayak apa? Nah guys, kalau bab 1 tadi kita bahas kenapa negara ngegas, sekarang bab 2, begitu B40 jalan, pasar sawit itu kayak kesedot ke satu arah baru.
Jadi gini, beda banget sama orang pilih beli biodiesel. Ini mandatori, artinya permintaan itu kayak punya tiket wajib. Bayangin ya, ketika sesuatu jadi wajib, rantai pasok langsung mikir, oke, ini order yang harus dipenuhi, titik. Dan skalanya bukan receh. Pemerintah menetapkan alokasi B40 2025 15,6 juta kiloliter, 7,55 juta KL PSO, dan 8,07 juta KL non-PSO. Nah, PSO itu yang kira-kira kita kenal, yang nyambung ke layanan publik. Tapi non-PSO itu urusannya industri dan pasar komersial juga ikut main. Jadi bukan cuma motor kita guys, di belakang layar ada truk, alat berat, sampai mesin-mesin yang juga masuk hitungan, campuran. Sekarang kebayang ya kenapa aku bilang disedot. Karena begitu permintaan domestik naik, sawit yang tadinya bisa lari ke banyak tujuan mulai diprioritaskan. Dan ketika ada pembeli wajib yang volumenya gede, pasar biasanya jadi lebih sensitif. Siapapun yang butuh sawit buat hal lain bisa ikut ketarik arusnya. Waduh, dan kita harus jujur, sawit itu pohon guys. Produksinya nggak bisa naik besok pagi cuma gara-gara kebijakan. Jadi gini, demand bisa melonjak cepat, tapi supply sering lebih lambat. Nah, di celah waktu itulah drama pasar biasanya muncul. Terus ada sisi teknis juga. Biodiesel itu bukan sekadar minyak masuk drum. Ada standar, ada distribusi, ada titik blending. Dan semua itu butuh infrastruktur. Kalau mau ringkas, ini kayak kata Alfred Marshall. Harga ditentukan supply demand, seperti dua bilah gunting. Nah, kalau satu bilahnya tiba-tiba ngegas, kebayangkan hasilnya? Nah guys, efek pertama yang sering orang lupakan itu bukan cuma harga, tapi prioritas aliran barang. Barangnya duluan kemana, baru sisanya kemana. Dan ketika aliran berubah, yang terdampak bisa banyak. Dari pabrik makanan, UMKM, sampai produk turunan yang kita pakai tanpa sadar. Bayangin, kamu ngeliat label biodiesel dan mikirnya urusan energi doang. Padahal di belakangnya ada debat klasik, pangan versus energi. Bahkan ada riset yang khusus ngebahas dilema food versus fuel di industri sawit Indonesia. Dan itu nunjukin kebijakan CPO bisa punya dampak ekonomi sosial lingkungan bareng-bareng. Tapi tenang, kita nggak akan nyasar ke debat akademik panjang. Yang penting, kalau permintaan energi nambah, sistem harus memutuskan, mau ngejar lewat apa. East Asia Forum juga ngingetin, B40 itu bisa bikin serapan domestik naik dan dukung perusahaan perkebunan. Tapi soal keberlanjutan jangka panjangnya, masih tanda tanya. Jadi gini guys, demand bisa naik cepat, tapi pasokan nggak selalu bisa ngejar. Dan itu bikin tekanan muncul di titik yang sensitif. Nah, pertanyaan besarnya, saat tekanan itu muncul, sistem biasanya pilih jalan paling gampang, naikin produktivitas, atau malah cari lahan baru. Dan kalau yang dipilih lahan baru, efeknya bisa nyampe ke hutan, bahkan ke bencana. Kita masuk bab 3. Banjir bandang di Sumatera itu bukan sekadar footage viral, itu dampak yang dirasain orang beneran. Nah, penting ya, banjir itu multifaktor. Hujan ekstrim bisa jadi pemicu, tapi banyak pihak juga nyorot. Kerusakan hutan bisa bikin dampaknya makin parah. Jadi gini, cara paling gampang ngebayanginnya, hutan itu kayak spons. Kalau sponsnya berkurang, air lebih cepat lari ke sungai. Waduh, debit naiknya juga lebih ekstrim. Ada studi yang ngebahas ini di Jambi, Sumatera. Ekspansi kebun monokultur seperti sawit dan karet mulai dikaitkan dengan frekuensi dan intensitas banjir yang meningkat. Tapi sekali lagi guys, kita nggak bilang sawit sama dengan penyebab tunggal. Yang kita sorot, kalau tutupan lahan berubah, banjir itu bisa jadi lebih galak dari yang seharusnya. Nah, sekarang hubungannya ke B40. Kalau sawit makin banyak disedot buat biodiesel, tekanan untuk nyediain bahan baku itu ikut naik guys. Dan di titik ini, sistem biasanya cuma punya dua jalan, produktivitas naik atau lahan nambah. Bayangin ya kalau yang dipilih jalan kedua. Soalnya lahan baru itu nggak muncul di ruang kosong guys. Biasanya nyenggol hutan sekunder, sempadan sungai, atau wilayah yang tata kelolanya abu-abu. Inilah konflik narasi hijau versus realita. Di tangki kelihatan hijau, tapi kalau bahan bakunya datang dari pembukaan baru, ya hijau itu jadi dipertanyakan. Makanya, dulu ada Inpres nomor 8 tahun 2018. Intinya, menunda dan evaluasi izin sawit, sambil dorong peningkatan produktivitas. Ini sinyal, negara juga sadar ekspansi itu sensitif. Terus, ada juga Inpres nomor 5 tahun 2019, penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut. Jadi, secara aturan, ada upaya nahan pembukaan di area paling rawan. Tapi guys,
Moratorium itu bukan tombol pause buat semua hal. Yang sudah punya izin bisa tetap jalan, dan praktek di lapangan kadang beda sama kertas. Nah, ada satu wilayah yang sering diremehkan, gambut. Kalau gambut dikeringkan buat kebun, tanahnya bisa turun pelan-pelan dan makin gampang tergenang. Bahkan, ada studi di Regional Environmental Change 2022 yang menilai subsidence di peatland Sumatera bisa ningkatin risiko banjir, sampai sebagian kebun jadi makin sulit dipertahankan. Waduh, jadi kalau kita balik ke B40, makin besar serapan sawit, makin kuat insentif ekonomi buat ngejar pasokan, dan insentif itu bisa ngedorong keputusan lahan. Yang jarang dibahas, ekspansi itu nggak selalu satu proyek gede, kadang kecil-kecil, nyicil, tapi kalau rame-rame ya luasnya jadi kerasa. Dan di sini kita harus bedain dua hal, sawit dari lahan yang sudah ada versus sawit dari lahan baru. Dua-duanya sama-sama sawit, tapi jejaknya beda jauh. Jadi kalau ada yang bilang B40 itu hijau, kita tanya balik pelan-pelan. Hijau karena campurannya atau hijau karena sumber sawitnya benar? East Asia Forum bahkan ngingetin, program biofuel bisa backfire kalau produktivitas nggak ngejar, karena risikonya bukan cuma ekonomi, tapi juga dampak lingkungan. Oke, kalau kita mau B40 benar-benar hijau, kuncinya bukan buka lahan, tapi naikin produktivitas. Tapi, kenapa replanting dan produktivitas itu sering seret, guys? Nah, itu kita bongkar di bab 4. Oke guys, di bab ini kita bongkar yang paling bikin pusing. Kenapa replanting itu sering seret? Padahal katanya ini kunci biar nggak buka lahan baru. Jadi gini, replanting itu artinya kebun sawit tua ditebang, terus ditanam ulang. Kedengarannya simpel, tapi efeknya ke dompet, waduh. Bayangin, kalau kamu tebang pohon sekarang, kamu nggak langsung panen besok. Ada jeda lama sampai kebun balik produktif. Nah, ini yang jarang dibahas. Buat petani kecil, sawit itu kayak gaji bulanan. Kalau pohonnya hilang, penghasilannya juga putus. Makanya, banyak yang mikir, gue replanting sekarang, anak gue makan apa? Jadi gini guys, ini bukan soal malas, ini soal survival. Bahkan BPDP pernah ngakuin, realisasi PSR 2024 itu 38.247 hektar, masih di bawah target 70.000 hektar. Kata mereka, sulit. Nah, sulitnya di mana aja? Pertama, urusan administrasi. Banyak petani harus ngurus berkas berlapis, kadang bolak-balik kantor, ongkos jalan, waktu kebuang. Kedua, yang paling sensitif, legalitas lahan. Ada kebun yang suratnya nggak rapi, ada yang peta lahannya tumpang tindih, akhirnya mentok di awal. Bahkan, pakar IPB Budi Mulyanto pernah bilang di antara, legalitas lahan itu syarat mutlak buat PSR. Jadi, kalau legalitas belum beres, ya programnya kejebak. Ketiga, urusan kelompok dan pendampingan. Banyak skema butuh rapi secara kolektif, tapi di lapangan nggak semua desa punya pendamping yang kuat. Keempat, bibit unggul. Kalau bibitnya asal, hasilnya juga asal. Jadi petani takut. Udah nunggu lama, panennya zong. Kelima, biaya bukan cuma bibit. Ada pupuk, perawatan, sampai ongkos tenaga kerja. Jadi gini guys, replanting itu proyek multitahun, bukan proyek seminggu. Dan ketika petani butuh dana, akses kredit itu nggak selalu gampang. Bank sering tanya, jaminannya apa? Riwayatnya gimana? Nah, ada paradoksnya juga. Saat harga sawit lagi lumayan, petani mikir, ngapain tebang sekarang? Masih bisa panen walau dikit. Jadi replanting itu sering kalah sama kebutuhan cepat, bayar sekolah, cicilan, kebutuhan harian. Yang jangka panjang kalah sama yang mendesak. Terus ada faktor rantai pasok, petani sering tergantung pengepul atau pabrik. Kalau panen turun gara-gara replanting, posisi tawarnya juga turun. Dan jangan lupa, produktivitas itu bukan cuma replanting, ada juga praktek kebun, jarak tanam, pupuk tepat, jalan kebun, drainase, detail kecil yang ngangkat hasil. Jadi gini guys, kalau semua hambatan ini nggak diberesin, target naikin produktivitas cuma jadi slogan. Dan kalau slogan doang, tekanan B40 bisa cari jalan pintas. Nah, inti bab 4 ini, problemnya bukan cuma niat petani, tapi desain insentif dan layanan. Siapa yang bantu nutup jeda penghasilan, siapa yang beresin legalitas. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau kuncinya sudah jelas, replanting dan produktivitas, gimana bikin itu jadi pilihan paling mudah, bukan paling sakit? Nah, di bagian klimaks resonisi, kita susun jawabannya. Cara ngawasin sekarang sebenarnya makin mungkin guys. Satelit, peta terbuka, patroli berbasis laporan warga. Kalau ada pembukaan baru,
cepat ketahuan. Jadi gini, kalau kita cuma fokus ke angka campuran 40%, kita bisa lupa satu hal. Yang menentukan hijau itu bukan persentasenya, tapi sumber sawitnya. Nah, kalau sumbernya datang dari pembukaan lahan baru, ya kita kayak mindahin masalah. Emisi turun di tangki, tapi biaya naik di hutan dan sungai. Waduh. Ada konsep yang pas banget guys, Goodhart's Law. Kata Charles Goodhart, kalau sebuah ukuran dijadikan target, seringkali ukuran itu jadi nggak mewakili tujuan aslinya. Jadi resolusinya harus gini, B40 boleh jalan, tapi tambahan sawitnya wajib datang dari produktivitas, bukan dari ekspansi. Itu garis besarnya. Nah, sekarang kita pecahin jadi langkah-langkah yang realistis. Langkah 1, replanting dipercepat, tapi petani harus aman secara penghasilan. Ingat tadi, BPDP sendiri bilang realisasi PSR 2024 38.247 hektare, masih di bawah target 70.000. Jadi masalahnya bukan nggak ada program, tapi programnya harus dibuat lebih jalan. Jadi gini guys, kalau petani harus replanting, negara atau industri perlu bikin jembatan penghasilan, misalnya insentif sementara atau pola tanam selingan biar dapur tetap ngebul. Langkah kedua, beresin legalitas lahan. Karena kalau surat dan peta lahan masih abu-abu, akses bantuan, bibit, kredit, ya mentok terus. Ini bukan cuma teori, ada ahli IPB yang pernah bilang legalitas lahan itu syarat mutlak buat PSR. Nah, kalau syaratnya berat, kita harus bikin jalurnya lebih gampang. Langkah 3, produktivitas naik itu paket, bukan cuma tanam ulang. Bibit unggul, pupuk tepat, pendampingan kebun, sampai jalan kebun yang benar. Kita juga butuh cara ukur yang benar, bukan cuma berapa persen campuran, tapi berapa ton sawit tambahan yang datang dari produktivitas, biar nggak kejebak angka palsu. Langkah 4, rem lingkungan harus tegas. Kalau area hutan primer dan gambut dilarang izin baru, ia pengawasannya harus beneran jalan, bukan cuma dokumen. Cara ngawasin sekarang sebenarnya makin mungkin guys. Satelit, peta terbuka, patroli berbasis laporan warga. Kalau ada pembukaan baru, cepat ketahuan. Nah, disinilah kuncinya, transparansi rantai pasok. Biar kita bisa bedain sawit dari lahan lama yang produktif versus sawit dari pembukaan baru. Dan kalau transparansi jalan, insentifnya kebalik. Yang nakal makin susah jualan, yang rapi makin mudah akses pasar dan pembiayaan. Itu baru game yang sehat. Terus, jangan lupa, kebijakan B40 juga harus adaptif. Kalau pasokan beresiko bikin ekspansi, ya peningkatan blend berikutnya jangan asal ngejar target, harus ada syarat keberlanjutan. Karena kalau kita balik lagi ke logika awal, B40 itu alat. Mau jadi alat yang bantu transisi energi atau alat yang bikin konflik lahan, tergantung cara kita ngatur permainannya. Jadi jawaban intinya guys, B40 bisa hijau kalau sawit tambahannya datang dari produktivitas, replanting jalan, legalitas beres, pengawasan tegas, rantai pasok transparan. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Siapa yang bayar biaya transisi ini? Negara? Industri? Atau kita sebagai konsumen? Itu yang bakal nentuin B40 ini jadi solusi atau jadi bumerang. Oke guys, kalau kamu sampai sini, berarti kamu udah lihat. Isu B40 itu bukan hitam putih, tapi soal cara mainnya. Jadi gini, pelajaran utamanya. Hijau itu bukan cuma label di tangki, tapi jejak di tanah. Bayangin kalau kita cuma ngejar target campuran, tapi nggak ngejar produktivitas. Itu kayak rajin ngecat tembok, tapi fondasinya retak. Nah, aku nggak ngajak kamu benci sawit atau benci biodiesel. Aku ngajak kita lebih pinter nanya, sumbernya dari mana? Karena kalau sumbernya dari produktivitas, replanting jalan, legalitas beres, kita bisa dapat manfaat energi tanpa ngorbanin hutan. Tapi kalau sumbernya dari pembukaan baru, waduh, kita cuma mindahin masalah ke tempat lain, banjir, konflik lahan, dan rusaknya ekosistem. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai penonton kita bisa ngapain? Tenang guys, bukan cuma marah-marah di komentar. Pertama, biasain cek istilah. Kalau ada yang bilang hijau, tanya, hijau karena apa? Campuran, sertifikasi, jejak pasok. Kedua, dukung obrolan yang fair. Petani kecil jangan jadi kambing hitam, tapi juga jangan dibiarkan sendirian nanggung beban transisi. Ketiga, kalau kamu mahasiswa atau pelajar, ini bisa jadi bahan tugas yang keren. Telusuri perubahan lahan di daerah kamu dan bandingin sebelum sesudahnya. Dan kalau kamu tinggal di daerah rawan banjir, kamu bisa mulai dari hal sederhana. Dokumentasi titik rawan, alur air, dan perubahan tutupan lahan. Nah, sekarang aku pengen lempar ke kamu. Menurut kamu, yang paling urgent diberesin dulu itu apa? Legalitas, insentif replanting, atau pengawasan? Tulis jawabanmu di komentar ya guys. Pakai format, aku pilih ... karena ... biar diskusinya enak dibaca. Terus,
Kalau kamu setuju prinsipnya, produktivitas dulu, bukan ekspansi, ketik juga, hijau itu jejaknya. Dan kalau kamu nggak setuju, nggak apa-apa banget, asal argumennya jelas. Karena yang kita butuh itu data dan logika, bukan saling serang. Nah, buat episode berikutnya, aku bisa bikin lanjutan. Siapa untung rugi dari B40? Petani, industri, konsumen, sampai negara. Kalau kamu pengen itu, tinggal like videonya. Biar aku tahu kamu mau kita bongkar sisi ekonominya juga. Oke guys, intinya, B40 bisa bantu transisi energi, tapi cuma kalau kita disiplin. Produktivitas naik, lahan baru ditahan, dan jejak pasok transparan. Dan ingat ya, yang paling bahaya itu bukan salah satu pihak, tapi sistem yang bikin jalan pintas terasa paling mudah. Nah, itu yang harus kita ubah bareng-bareng. Sampai sini dulu guys. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman kamu yang suka bilang, yang penting hijau. Biar kita sama-sama bahas. Hijau itu pakai bukti.